Nah, teman-teman, di video kali ini aku bakalan jelasin tentang kepuasan kerja. Nah, bicara masalah kepuasan kerja, pasti kalian tahu kan apa itu kepuasan kerja? Nah, kalau bicara masalah kepuasan kerja, pasti itu mengarah kepada emosional seseorang yang merasa senang terhadap penilaian pekerjaannya. Nah, permasalahannya gini, kalau iya kepuasan kerja itu bisa dicapai, tapi bagaimana kalau kepuasan kerja tersebut tidak bisa diraih? Nah, menurut Stephen LMC Shen, ada beberapa hal yang timbul dari ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Nah, berikut paparannya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan? Selanjutnya, kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seorang karyawan. Semakin kecil ukuran organisasi, semakin tinggi kepuasan kerja seseorang. Pegawai dengan jabatan yang lebih tinggi cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki jabatan yang lebih rendah. Usia yang lebih tua umumnya memandang pekerjaan dengan lebih realistis dibanding yang lebih muda. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka lebih tinggi. Nah, dari tadi kita udah bahas banyak banget tentang kepuasan kerja. Nah, kali ini nih aku bakal bahas tentang kepuasan kerja dalam perspektif Islam. Nah, kalian masih pengen tahu kan? Ini dia. Nah, kerja atau amal dalam Islam dapat diartikan dengan makna secara umum dan makna secara khusus. Nah, makna secara umumnya bahwasanya amal atau kerja yang kita lakukan itu harus amal ma'ruf nahi munkar intinya, yakni mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala orangnya. Intinya ketika kita bekerja untuk mencapai kepuasan kerja, kita harus amal ma'ruf nahi munkar. Nah, selanjutnya adalah kerja tinjauan kerja secara khusus nih, atau melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi. Jadi apapun kegiatan kerja yang kita lakukan, tentunya dia menjadi unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi. Jika kepuasan kerja dikaitkan dengan perspektif Islam, maka yang muncul adalah tiga hal ini, teman-teman. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sabar, dan yang ketiga adalah syukur. Nah, bekerja dengan tidak disertai dengan ikhlas, sabar, dan juga syukur akan menjadikan seorang tersebut yang cemberut dalam menyelesaikan tugasnya. Pekerjaan memang di era kompetisi saat ini itu memang sangat ketat nih. Namun, ketika disertai dengan sabar, ikhlas, dan syukur, itu akan menjadi tantangan bagi kita sendiri untuk selalu bersyukur kepada Allah dan untuk selalu mengucapkan doa sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Al-Ayah Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan dan Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, selanjutnya kita simak pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja menurut Imam Nawawi. Menurut Nawawi, manajemen sebagai proses mendayagunakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan hanya akan berlangsung efektif dan efisien jika ruangan mampu motivasi para pekerja dalam melaksanakan
tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dengan demikian motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, selanjutnya, Hubungan perilaku kepemimpinan dan budaya organisasi dalam kepuasan kerja. Iklim organisasi adalah lingkungan manusia di mana para pegawai organisasi melakukan pekerjaan mereka. Iklim tersebut dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Perilaku kepemimpinan merupakan bentuk karakter pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Bila dilakukan dengan baik, maka karyawan akan termotivasi yang pada akhirnya menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian stres karyawan. Nah, di sini kita perlu tahu dulu apa itu pengertian dari stres karyawan. Nah, berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa stres karyawan merupakan perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami oleh seorang karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Nah, sedangkan penyebab dari stres karyawan ini ada banyak. Salah satunya dikemukakan oleh Hasibuan tahun 2012. Dia membagi penyebab dari stres karyawan ini menjadi 6 hal. Yang pertama, yaitu beban pekerjaan yang sulit dan berlebih. Dalam hal ini, mungkin karyawan baru akan mengalami masalah ini, karena mungkin dia dalam pekerjaan yang sebelumnya belum mendapatkan pengalaman tersebut, atau dia merupakan seorang yang baru pertama kali bekerja. Yang kedua, yaitu tekanan dan sikap pemimpin yang kurang adil dan wajar. Hal ini bisa terjadi ketika seorang pemimpin hanya akrab terhadap karyawan-karyawan tertentu, sehingga karyawan-karyawan yang lain merasa bahwa pemimpin tersebut tidak adil dan merasa pilih kasih terhadap mereka. Yang ketiga adalah waktu dan peralatan yang kurang memadai. Hal ini berkaitan dengan fasilitas dan kebijakan yang ada di perusahaan tersebut. Yang keempat adalah konflik antara pribadi dengan pemimpin atau kelompok kerja. Hal ini bisa saja terjadi antara pribadi tersebut terhadap atasan maupun dengan bawahan atau dengan teman sejawatnya. Selanjutnya yang kelima, yaitu balas jasa yang dinilai terlalu rendah. Hal ini berkaitan dengan upah ataupun gaji. Bisa jadi upah atau gaji dari suatu perusahaan dinilai tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Yang terakhir, yang keenam, yaitu masalah keluarga. Bisa anak, bisa istri, bisa mertua, bisa ibu, bisa cucu, dan sebagainya. Contohnya, ada kebutuhan yang mendesak, maupun anak sedang sakit, sehingga mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Untuk pemicu dari stres karyawan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dari faktor lingkungan, kemudian faktor perusahaan, dan yang ketiga yaitu faktor pribadi. Nah, untuk faktor lingkungan yang menjadi pemicu dari stres karyawan ada banyak hal. Di antaranya adalah perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat, maka menjadi tuntutan bagi seorang karyawan untuk terus mengadakan inovasi-inovasi. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat memicu adanya stres karyawan. Selanjutnya yaitu faktor perusahaan. Di sini ada banyak aspek. Di antaranya adalah fisik dari perusahaan tersebut. Apakah lingkungan kerjanya nyaman atau membosankan? Selanjutnya adalah komunikasi antara individu atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Apakah mereka berkomunikasi dengan baik atau saling cuek satu sama lain? Dan yang terakhir yaitu masalah pribadi. Di sini juga ada banyak aspek, yaitu dari masalah keluarga, kemudian masalah ekonomi, dan yang terakhir adalah masalah kepribadian masing-masing setiap karyawan, karena setiap karyawan mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga setiap karyawan mempunyai tingkat stres dan masalah yang berbeda-beda satu sama lain. Subbab selanjutnya adalah program konseling.
Ada beberapa pengertian menurut ahli tentang konseling. Yang pertama, menurut Seltzer dan Stone, konseling adalah upaya membantu individu melalui interaksi pribadi antara konselor dan konseli agar mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Yang kedua, menurut Prayitno dan Herman Amti, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, dalam dunia industri sendiri, yang dimaksud dengan konseling industri adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan yang memiliki masalah emosional dengan maksud untuk membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalahnya secara lebih baik. Sebenarnya apa sih tujuan perusahaan memberikan konseling kepada karyawannya? Nah, menurut Koper, ada 3 tujuan konseling. Yang pertama adalah sebagai fasilitas pelayanan kesejahteraan. Yang kedua, sebagai sarana untuk menolong klien menghadapi perubahan situasi kerja. Dan yang ketiga adalah sebagai alat atau sarana untuk mengatasi stres. Begitupun dengan manfaat yang akan didapat. Manfaatnya adalah bimbingan dan konseling industri sangat diperlukan seperti dapat meningkatkan efisiensi, motivasi dan kepuasan para pekerja. Selain itu juga dapat bermanfaat untuk meneliti dan menganalisis perilaku manusia sebagai konsumen. Selain itu, fungsi konseling dalam dunia industri adalah yang pertama, mempelajari perilaku manusia di dalam lingkungan kerja khususnya dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Yang kedua, mempelajari interaksi, hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dengan pekerjaan, lingkungan fisik dan dengan lingkungan sosialnya di tempat kerja. Yang ketiga, mempelajari produk dan jasa mana yang bermanfaat bagi konsumen, serta bagaimana menyadarkan konsumen akan kemanfaatan produk dan jasa tersebut. Yang keempat, mempelajari perilaku konsumen dalam kaitan kebiasaan membeli dan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, aktivitas apa saja yang ada di dalam suatu konseling? Yang pertama adalah nasihat. Mengatakan kepada orang apa yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah menenteramkan hati atau menenangkan hati seorang klien. Memberikan dorongan dan keyakinan kepada orang untuk menghadapi masalah. Yang ketiga, komunikasi. Memberikan informasi dan pemahaman kepada klien. Yang keempat adalah mengendurkan ketegangan emosional agar membantu orang merasa lebih bebas dari ketegangan. Yang kelima, berpikiran jernih, mendorong pemikiran yang lebih masuk akal dan rasional. Yang keenam, reorientasi, mendorong perubahan internal dalam tujuan dan nilai. Selanjutnya ada 3 tipe pendekatan konseling industri. Yang pertama adalah directive counseling, suatu proses mendengarkan masalah emosional individu untuk membuat keputusan bersama tentang apa yang harus dia lakukan dan memberitahu serta memotivasinya untuk melakukan hal tersebut. Directive counseling sebagian besar menggunakan fungsi counseling advice atau nasihat, juga reassurance, communications, serta memberikan emotional release dan sedikit clarified thinking. Yang kedua adalah non-directive counseling. Tipe ini adalah berupa proses mendengarkan karyawan sepenuhnya dan mendorongnya untuk menjelaskan masalah emosionalnya, memahami masalah tersebut dan menentukan tindakan-tindakan yang akan diberikan kepada klien. Tipe konseling ini memfokuskan perhatian pada karyawan. Konselor tidak bertindak sebagai penilai ataupun penasehat, makanya disebut client center. Yang ketiga adalah cooperative counseling. Cooperative counseling adalah penggabungan 2 tipe counseling di atas. Cooperative counseling dimulai dengan menggunakan teknik mendengarkan non-directive counseling, tetapi ketika interview berkembang, manajer memainkan peran yang lebih positif
daripada memainkan peran konselor non-direktif. Selanjutnya, persiapan apa saja yang diperlukan untuk sesi konseling? Pertama, mempertimbangkan berapa kali konseling akan diperlukan, besarnya intensitas pembicaraan, dan tingkat kesiapan karyawan. Kedua, memperjelas alasan mengapa konselor melakukan konseling dan juga sasaran dilaksanakannya konseling. Ketiga, mengevaluasi terhadap sasaran pekerjaan dan prestasi yang sudah dicapai oleh karyawan. Keempat, memberitahu karyawan tentang jadwal dan tempat pelaksanaan konseling. Kelima, sediakan minimal 30 menit untuk setiap sesi konseling. 6. Tidak ada gangguan seperti menerima telepon ataupun tamu ketika melaksanakan konseling. Ketujuh, memindahkan peralatan seperti meja ataupun kursi yang tidak diperlukan. 8. Mencatat hal-hal yang akan dibicarakan dalam proses konseling. Dan kesembilan, mencatat hasil pembicaraan dan rencana tindak lanjut. Nah, untuk langkah-langkah konseling sendiri, yang pertama adalah menyatakan kepedulian atau keprihatinan atas apa yang dirasakan oleh karyawan. Hal ini untuk membentuk suasana yang lebih akrab dengan karyawan. Kedua adalah membentuk hubungan. Ketiga, menentukan tujuan dan eksplorasi pilihan untuk klien. Keempat, menangani masalah. 5. Menumbuhkan kesadaran. 6. Merencanakan cara bertindak. Dan terakhir, menilai hasil dan mengakhiri konseling. Nah, selanjutnya ada 10 pedoman keberhasilan konseling. Yang pertama, memperlakukan karyawan dengan hangat dan ramah, menggunakan bahasa tubuh, kontak mata, dan menatap wajah klien. Kedua, menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan konseling. Ketiga, bertanya dengan pertanyaan terbuka tentang hal-hal yang dirasakan dan dipikirkan oleh karyawan. Keempat, mendorong karyawan untuk mengungkapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya. 5. Berusaha menggali pendapat karyawan tentang konsekuensi dari alternatif pemecahan masalah yang telah disampaikannya. Keenam, menghindari mengemukakan pandangan, namun tetap memberikan tambahan informasi yang akan membantu klien dalam mengambil keputusan. 7. Memperlihatkan empati dan menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan karyawan dalam mengatasi masalahnya. 8. Memberikan dukungan mental dan atau sumber daya lainnya. 9. Meneruskan masalah ke ahlinya apabila masalah dirasa tidak dapat diatasi sendiri. 10. Membuat rangkuman pertemuan dan hal-hal yang dibicarakan pada akhir pertemuan untuk klarifikasi dan kesepakatan mengenai rencana tindak lanjut selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin merupakan suatu sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang merupakan tanggung jawabnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis disiplin. Menurut Mukizat, disiplin dibagi menjadi dua, yaitu self-imposed disiplin dan command disiplin. Perbedaannya yaitu self-imposed disiplin yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri, artinya suatu keinginan dan kemauannya. Kemudian command disiplin yaitu disiplin yang diperintahkan oleh peraturan-peraturan tertentu yang menggunakan hukum. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis disiplin menurut Handoko. Menurut Handoko, jenis disiplin dibagi menjadi tiga, yaitu disiplin preventif, disiplin korektif, dan disiplin progresif. Perbedaannya adalah disiplin preventif di mana kegiatannya untuk mendorong karyawan agar mengikuti aturan agar menghindari dari penyelewengan. Kemudian disiplin korektif adalah kegiatan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang lebih lanjut. Kemudian disiplin progresif di mana kegiatannya untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang-ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek disiplin dan indikator disiplin. Aspek disiplin dibagi menjadi tiga, yaitu disiplin waktu, disiplin peraturan, dan disiplin tanggung jawab. Kemudian ada indikator disiplin dibagi menjadi 4, yaitu taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan, taat terhadap aturan berlaku dalam pekerjaan,
dan taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama ada tujuan dan kemampuan, yang kedua ada kepemimpinan, ketiga ada balas jasa, keempat keadilan, 5 sanksi, 6 ketegasan, yang terakhir ada waskat. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yaitu tentang studi kasus. Dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya akan mencontohkan salah satu kasus yang ada di Indonesia menyangkut pekerjaan yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Jakarta CNN Indonesia, PT Garuda Indonesia, atau Persero memutuskan untuk memotong gaji karyawan mereka demi bertahan dari tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran wabah virus corona. Informasi soal pemotongan gaji karyawan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Garuda Indonesia nomor JKTDZ-SE-70010-2020 tentang ketentuan pembayaran take-home pay terkait pandemi COVID-19. Nah, dalam surat tersebut, besaran pemotongan gaji diperlakukan berbeda-beda. Untuk level direksi dan komisaris, besaran pemotongan 50% dari take-home pay. Untuk Vice President, Kapten, First Office, Flight Service Manager, besaran pemotongan yaitu 30%. Untuk Senior Manager, besaran pemotongan yaitu 25%. Untuk Flight Attendant, Expert dan Manager sebesar 20%. Untuk Duty Manager dan Supervisor, besaran pemotongan adalah 15% dan staf serta siswa besaran pemotongan 10%. Pemotongan gaji tersebut akan dilakukan terhitung mulai bulan April sampai dengan Juni nanti. Pemotongan tersebut tidak berlaku untuk THR. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa THR untuk Lebaran tahun ini akan dibayarkan dengan besaran sebelum pemotongan diberlakukan. Garuda Indonesia dalam surat tersebut menyatakan pemotongan dilakukan dengan terpaksa. Direksi harus mengambil langkah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Kata direksi Garuda seperti dikutip dari surat tersebut Jumat 17 April. Direksi berjanji setelah kondisi normal, potongan gaji yang dilakukan selama 3 bulan tersebut akan dibayarkan kembali. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga membenarkan isi yang ada dalam surat edaran Garuda Indonesia tersebut. Benar katanya, singkat kepada cnnindonesia.com. Dalam keterangan terpisah, Arya menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan internal dari pihak perusahaan. Ini pasti ada hitung-hitungan sendiri kenapa pemotongan itu dilakukan. Dan Kementerian BUMN menyerahkan semua kepada kebijakan internal manajemen Garuda. Nah, pokok dari kasus tersebut adalah karena merebahnya pandemi COVID-19 ini membuat banyak pekerja mengalami kesulitan, khususnya pada sektor ekonomi. Kebutuhan dasar yang diperlukan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Banyak kasus PHK terjadi, banyak juga perusahaan besar yang diberhentikan operasinya, sehingga hal ini menghambat arus ekonomi secara global. Nah, beberapa perusahaan besar mengambil langkah bijak dengan pemotongan gaji karyawan tadi untuk mengurangi angka PHK dan tetap melanjutkan perusahaannya. Yang kedua yaitu kecemasan akibat adanya pandemi. Ini membuat kebijakan pemerintah yaitu bekerja dari rumah. Semua kegiatan dari rumah atau work from home. Adanya keputusan yang memaksa adanya pemotongan gaji. Unsur keputusan secara paksa ini merupakan salah satu wujud nyata adanya disiplin internal perusahaan yang tidak dapat diganggu gugat dan harus dipatuhi oleh seluruh karyawan demi kebaikan bersama.